Saudara, mari buka firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim. Saudara, Hakim-Hakim ayat Fatsal 3 ayat 13. Saudara, ayat 13, ayat 16, ayat 20, 21, 23, 26, 30. Saya loncat-loncat ya. Saudara kita akan baca per ayat. Dan saya berdoa saudara tangkap dan tangkap dan tangkap saudara. Saudara, saya merasa ini hari-hari seperti ini ya. Di saat Tuhan mau beri Indonesia, seperti yang tadi Pak Rudi bilang. Mungkin cara bicaranya sedikit tidak jelas. Tapi saudara, dia berkata gini, ayo bergantung sama Tuhan. Jangan bergantung sama kekuatan kita. Anugerah itu turun kalau saudara bergantung sama Tuhan. Saudara, yang kedua dia berkata, ayo tanya Tuhan. Setiap orang ada targetnya. Ayo tanya Tuhan. Jangan bilang begini, ya sudahlah saya mau baca Alkitab 1 Fatsal cukup. Tanya Tuhan. Setiap orang ada bagiannya. Saudara, dia berkata dia dibawa Tuhan ke surga. Dan dia lihat rumahnya. Saya berdoa setiap kita. Lihat rumah kita. Ya, kalau ada yang rumahnya belum jadi, berdoa bilang Tuhan apa bagianku. Supaya rumah kita semuanya selesai. Amin. Supaya rumah kita semua selesai. Nah sekarang, di saat Tuhan sedang mau gerak. Saudara, saya tuh merasakan Tuhan bilang begini, aku ini mau gerak sangat cepat. Aku mau gerak sangat cepat. Tapi kenapa kamu sangat slow? Saudara ya, saya ini kadang-kadang marah-marah sejujurnya. Ya, kenapa? Karena saya pengen sangat cepat. Saudara, tapi beberapa orang sangat slow. Saudara tidak bisa menangkap kairos. Tidak bisa menangkap kairos. Nah, tapi pagi hari ini saya mau saudara itu menangkap. Ini bukan soal bareng-bareng. Ini soal pribadi, lepas pribadi. Saudara, mari kita baca ayat 13. Saudara, ayat yang ke-13 dikatakan, raja ini mengajak Bani Amon, Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul kalah orang Israel. Kota pohon korma diduduki mereka. Saudara, di dalam hidup kita, ingat saudara, ada dua yang selalu muncul lagi dan muncul lagi. Saudara, itulah Amon dan Amalek saudara. Saudara, Amon ini bicara tentang iri, bicara tentang marah saudara. Saudara, Amon ini saudara bicara juga saudara tentang seksual. Saudara, tentang kelemahan seksual. Tapi kemudian ada Amalek. Saudara, kita sudah bahas di awal bulan Januari, kita bahas soal Amalek. Amalek ini bicara kekuatan saudara yang bisa menjadi kelemahan. Saudara, misalnya nih ya, karena saudara itu merasa saudara sangat kuat di dalam soal hitung-hitungan. Maka saudara tidak pernah bergantung sama Tuhan. Saudara langsung aja, ya itu saya sudah ngitung pasti benar, pasti untung. Maka saudara akan rugi. Karena seperti yang tadi Pak Saudara Rudi bilang, kalau engkau tidak bergantung sama Tuhan, maka itu sombong, maka itu pasti habis. Saudara, tapi Amalek bicara juga saudara, untuk semua saudara yang di belakang yang tidak kelihatan. Saudara, cara hidupmu. Ya. Tadi pagi sudah lakukan SMA. Saudara tahu SMA apa? Satu apa? Sapu bersih. Dua apa? Malaikat. Yang terakhir apa? Ambil. Saudara setiap hari lakukan apa? SMA. Saudara, gampang kan? Saudara mau masuk ke next level, mau ke universitas, lakukan dulu SMA setiap hari. Pertama apa sekali lagi? Sapu bersih. Kedua apa? Malaikat. Kerahkan malaikat, gunakan malaikat. Saudara, yang terakhir apa? Ambil. Ambil semua yang ilahi. Ambil semua janji Tuhan. Ambil kemanisan. Saudara, SMA. Kita mau ke next level.
Saudara, kita semua mau ke next level, mau ke universitas. Nah saudara, Amalek, saya tidak mau perpanjang. Kalau saudara bilang, Bu saya lupa Amalek, pelajari lagi. Khotbah saudara, ya pada bulan Februari kita ngomong Amalek. Saudara, setiap orang punya kelemahan. Saudara, saya ini tahu kelemahan saya ini cuek. Dan kalau saya muncul, saya sudah mulai peduli. Mau apapun peduli. Nah ini masalah nih saudara. Masalah. Karena berarti saya Amalek mulai menyerang. Saudara, yang kedua, saya tahu kelemahan saya. Saudara, saya ini pemarah. Jadi kalau saya ini lihat apapun, bawaannya sudah pengen marah. Nah ini gak beres saya. Saya tahu ini gak beres. Saya harus pukul Amalek saya. Saudara, karena Amalek selalu mengincar. Selalu mengincar. Selalu mengincar. Saudara, tetapi sekarang saudara, dan kalau dua ini saudara tidak bereskannya. Kalau setiap kali muncul Amon dan Amalek, saudara tidak pukul, bam, saudara. Yang kena apa? Pohon korma dalam hidupmu. Saudara, pohon korma adalah kedalaman dan kemanisan. Saudara, kalau di dalam hidup kita ini, kedalaman akan iman. Kedalaman akan kasih. Kedalaman akan pengetahuan. Saudara, dan kemanisan hubungan kita dengan Tuhan sudah hilang. Saudara jujur, saudara tidak akan sampai susah sampai. Susah sampai. Hari-hari ini coba cek and recheck. Apakah kedalamanmu, saudara, itu sampai kepada batang air, yaitu Tuhan sendiri. Ini ngomong pribadi, korma gak pernah saudara. Ya, saudara, ini pribadi, akar pohon korma itu bukan serabut, tapi tunggal. Saudara, akarnya jauh sampai ke dalam. Ceknya gampang. Kapan terakhir saudara sendiri berdoa di rumah? Dan saudara bisa rasakan Tuhan berjam-jam. Kapan terakhir saudara sendiri baca Alkitab? Dan saudara dapat firman sampai saudara merasakan Tuhan duduk dan ngajarin saudara. Saudara, kapan terakhir saudara jalan? Dan saudara menikmati kemanisan Tuhan sampai saudara bisa senyum-senyum sendiri. Dan saudara bisa berkata, Tuhan baik, Engkau baik, sangat baik. Saudara, kapan terakhir saudara itu merasakan sungguh-sungguh surprise dari Tuhan? Dan saudara jatuh cinta dengan Tuhan. Dan bukan dengan orang lain. Saudara, kadang-kadang saya itu sampai begini. Tuhan, terima kasih. Karena saudara, Tuhan bisa menghujani bunga demi bunga demi bunga dalam hidup saya. Saudara, kadang-kadang saya sampai berkata, Tuhan stop. Karena Tuhan bisa kasih. Tuhan itu kalau sama saya ya, suka guyon saudara. Kalau dia sudah kasih sepatu, nanti dia kasih sandal. Dia kasih sandal. Seperti gini ya, sampai lu puas. Nanti kalau Tuhan sudah kasih bunga, dia kasih segala macam bunga. Sampai saya bisa berkata, Tuhan, sampai saya puas. Kalau Tuhan sudah kasih tas, Tuhan kasih segala macam tas. Sampai saya puas. Saudara, dan setiap kali saya senyum dan berkata, Tuhan, Engkau itu benar-benar yang pribadi yang membuatku jatuh cinta. Pagi hari ini, saya mau berkata, saudaraku, anakku, jenderal-jenderalku. Di depan akan ada banyak kerjaan. Di depan akan sangat banyak lawatan. Di depan akan sangat banyak juga serangan. Kalau saudara tidak waspada yang namanya Amon dan Amalek, saudara akan sangat cepat kehilangan kurma dalam hidupmu. Dan pagi hari ini saya berkata, kalau engkau tidak punya kurma,
Bahwa engkau sudah tidak bisa lagi sendiri dan menyembah dan merasakan cintanya. Itu akan sangat mudah membuat engkau kering dan habis. Sumbernya tidak pernah manusia. Sumbernya tidak pernah saudara kebaktian di tempat ini. Tapi setiap pribadi, saudara harus punya kurma. Saudara harus punya hubungan yang sangat intim antara engkau dan Tuhan. Kenapa saya nggak pernah persoalan, saudara? Saudara, suami saya kemana? Saudara, saya pergi kemana? Sesibuk apapun saya. Karena dimanapun, saudara, kurmanya itu di sini. Kurmanya itu di sini, saudara. Saudara, sesibuk apapun kemanisan, air itu selalu ada dalam hidup saya. Saudara, saya teruskan. Lalu Ehud membuat pedang bermata dua. Saudara ingat ya, pedang itu bermata dua. Saudara, artinya setiap kali saudara ngajar, pengajaran itu harus buat saudara. Saudara, kenapa saya itu paksa diri saya? Saya itu paling gak suka puasa, saudara. Paling gak suka puasa. Saudara, saya itu penikmat makan. Ya, buat saya makan itu, saudara ya, salah satu dari kenikmatan. Tapi waktu kita bicara tentang konsisten, saya berkata mulai dari saya. Ya, saya akan puasa sampai tanggal 7 Juni. Saudara, kenapa? Karena pedang itu bermata dua. Pedang itu bermata dua. Setiap yang saya khotbahkan di depan, saudara, saya praktekkan. Saudara, pada waktu Maria berkata kita bangun jam 4 pagi. Saudara, saya langsung di depan orang, saya bilang sama Joshua, Jos pasangin weker. Dan wekernya 2 kali. Jam 4 sama jam 4 3 menit. Supaya kalau jam 4 masih gak bangun, jam 4 3 menit pasti bangun. Saudara, buat saya pedang itu bermata dua. Banyak orang, dia bisa sampaikan ke orang lain, tapi itu tidak pernah beresin hidupnya. Dia bisa ngomong tentang lawatan, dirinya tidak pernah dilawat Tuhan. Dia bisa ngomong tentang perubahan, dirinya tidak pernah berubah. Dia bisa ngomong ajaran Tuhan, dia bisa ngomong tentang berani meresikokan dirinya, tapi dirinya tidak berani. Saudara, ingat pedang itu bermata dua. Kalau pedang tidak bermata dua, itu akan sangat-sangat berbahaya. Saudara, dan dikatakan dia ini bikin pedang, saudara, di bawah pakaiannya. Saudara, dari pangkal kanannya, kalau saudara baca itu sampai ke atas. Saudara, dia taruh pedang gede banget. Saudara, dan Tuhan mau berkata begini, semakin besar pedang, itu memang beresiko menyalakai diri sendiri. Tapi engkau akan semakin cepat menghabisi musuhmu. Hari-hari ini, saudara, mari beresi hidupmu. Ya, supaya pada saat peperangan besar, saudara tidak ada celah-celah yang pukul hidupmu, bab yang iblis bisa masuk dan mencuri banyak dalam hidupmu. Saudara, ini pedang kalau saudara baca sangat panjang, bicara seluruh tubuh kita, seluruh aspek. Saudara, beresi hatimu, beresi cara kerjamu, beresin cara saudara hidupmu, cara perjalananmu. Saudara, anak-anak mungkin kecil-kecil di sini, tapi coba mulai, pernah enggak kalian belajar kasih perpuluhan? Kalau dapat, ya, kalau dapat uang, hal kecil. Tapi kalau itu enggak kau beresi, kamu enggak akan bisa dapat berkat yang besar. Saudara, kemudian yang kecil, caramu kerja.
caramu sekolah. Saudara, kalau sekolah aja berantakan, bagaimana Tuhan percayakan perkara yang besar? Saudara, pada waktu saya sekolah di Belanda, saya tuh kadang-kadang ujian 6 kali. Saudara. Saya sampai nangis bilang ini, Tuhan, saya enggak mudeng pelajaran ini. Kenapa mesti 6 kali? Saudara, saya belajar bom metodik. Saudara, itu bagaimana cara membangun. Saudara, biar bagaimana saya ujian itu 4 kali. Saya ujian konstruksi itu 6 kali, saudara. Jadi biar bagaimana saya ngerti soal konstruksi. Jadi kalau saya bangun gak akan roboh, saudara. Karena saya ujian konstruksi itu 6 kali, saudara. Saudara, dan setiap kali saya mau menyerah, saya ngomong begini, Tuhan, saya gak bisa. Saya udah capek banget. Saya goblok kok Tuhan. Tuhan bilang gini, nak. Kalau engkau tidak punya daya tahan dan tekad cukup kuat untuk mengerti semuanya, aku tidak bisa percayakan yang ilahi. Karena kamu juga tidak akan mengerti. Kamu mudah sekali menyerah. Saudara, Tuhan bangun hidup saya. Saudara, pagi hari ini saya sekali lagi nyerewetin. Kenapa? Ini istilahnya gini ya. Saudara, di depan Tuhan itu mau kasih saudara sangat besar. Tapi cara hidupmu, konsistenmu, saudara, tekadmu, semuanya sangat kurang. Dan itu akan hancur di tangan saudara. Saudara, saya berkali-kali cerita. Lihat di Alkitab. Kenapa saudara tidak anak Joshua yang mewarisi Joshua? Kenapa tidak anak Musa yang mewarisi Musa? Kenapa tidak anak Eli yang mewarisi keimaman? Kenapa saudara? Karena ada banyak anak tidak pernah siap, tidak pernah terlatih, tidak pernah terdidik. Saudara, karena itu saya selalu bilang sama Joshua sama Stephen. Karena saya tahu bahwa ribuan anak tidak mewarisi. Saya bilang, didik kamu lebih keras dari orang lain. Saya tuntut kamu lebih keras dari orang lain. Orang lain boleh berhenti S1, saya bilang kalian S2. Tidak ada. Minimal itu S2. Sekarang saya sudah ributin Joshua S3, Jos. Saudara, orang lain, saudara. Kalau pegang apapun, saya kasih teman. Dari kecil saya kasih mereka sendiri. Pegang sendiri. Saudara, orang lain. Saudara, anak orang lain, bahkan anak staf. Seringkali saudara sampai, saudara, SMA belum kerja. Saudara, saya sudah suruh mereka kerja dan jualan. Mulai umur 6 tahun. Why? Karena saya mau mereka mewarisi. Kenapa pagi hari ini sekali lagi saya teriak? Saudara, Tuhan bilang, nak, kalau hari ini ya, kamu kasih ke mereka apapun, mereka belum punya cukup kemampuan untuk mewarisi. Saudara, ini contoh aja. Ada satu dari kalian baru ngajarin didik orang. Saudara, dan orang ini jatuh. Saudara langsung marah-marah bilang, buat apa? Saudara, saya gak mau kenal, nyebelin, gak tahu diri. Saya bilang, saya didik. Ya. Banyak dari kalian lebih dari 15 tahun. Ngomong kejatuhan, ngomong kurang ajar, ngomong ngerugikan. Puluhan kali. Tapi berapa banyak saudara-saudara tetap berdiri di situ. Saudara, saya didiemin orang, dimusuhin, dimaki. Saudara, sudah tidak terhitung. Sampai hari ini loh saudara-saudara baca HP saya. Setiap hari ada yang maki-maki saya. Apalagi di Facebook, wah komplit. Saudara, itu tidak ada sama sekali ganggu hati saya.
Saudara, hari ini saya mau berkata pedang itu bermata dua. Pedang itu dari atas sampai bawah. Saya belajar pakai pedang itu untuk menusuk saya sendiri. Saya beresin dalam soal cinta, dalam soal emosi, dalam soal kesabaran. Saudara, saya beresin dalam soal penundukan. Saudara, sampai hari ini tanya Joshua. Saudara, saya menghormati suami saya. Saudara, saya melayani. Karena saya paksa. Saya paksa. Buat hidup saya jadi seperti yang saya khotbahkan. Seperti yang Tuhan ajarkan. Pedang itu bermata dua dan besar. Pedang itu harus dari atas sampai bawah. Maka saudara kan bisa mengalahkan musuh. Ini tidak soal orang lain. Tidak soal barang-barang pagi ini. Saya mau bilang pagi ini, pribadi lepas pribadi. Cek besarnya pedangmu. Cek apakah pedangmu bermata dua. Bagaimana sikapmu terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak. Cek. Karena pedang itu bermata dua. Bagaimana ucapan syukurmu. Bagaimana cintamu ke Tuhan. Karena pedang itu bermata dua. Saudara, dikatakan saudara. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia. Sedang duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Bayangkan ya. Jadi itu banyak orang ceritanya. Dan Ehud bilang begini. Raja, ada pesan. Ya. Saudara, dan kemudian dia bilang, oke, semua keluar dulu. Karena ada pesan buat saya, kata rajanya. Terus kemudian Ehud bilang, ya ada firman Tuhan. Saudara dan semua bilang, semuanya tutup pintu rapat-rapat. Saudara, Ehud sengaja. Dia tidak pakai orang lain. Saudara, dia tidak ajak-ajak teman. Saudara, dia hadapi musuhnya one by one sendirian. Saudara, buat Ehud, ini bagianku, ku selesaikan sendiri. Saudara, ada banyak orang, cuma berani kalau banyakan. Saudara, ada banyak orang perang bisa cuma kalau banyakan. Saudara, KKR kalau banyakan semangat. Doa kalau banyakan semangat. Tapi ingat, ada musuh yang harus saudara hadapi sendiri. Dan kalau saya mau berkata, why saya dibawa Tuhan ke Belanda? Karena saya harus hadapi itu musuh sendirian. Saya harus bangun sendirian. Saudara, dari nol. Saudara, saya bangun pasukan di Belanda. Saudara, kenapa pada waktu saya umur 3 tahun kena kanker? Saudara, kanker gak bisa digotong barang-barang. Karena itu harus saya hadapi sendiri. Kenapa pada waktu saya pendarahan dan saya tahu. Iblis bilang begini. Saya tunggu kamu di rumah sakit. Pada waktu saudara Tuhan bilang buang nak semuanya. Saya pendarahan sudah setahun. Hampir tidak ada orang yang tahu. Saya tidak ngomong sama siapapun. Karena saya tahu itu musuhku. Itu urusanku. Dan hari itu saudara. Pak Luki siapapun berkata, Bu saya tungguin ya. Saya bilang gak pulang. Kenapa saya bilang ke semua pulang? Di tengah saya tahu. Saya sakit. Di tengah saya tahu gerak pun sakit semuanya. Saya bilang pulang. Dan saya tahu hari itu iblis akan datang. Saya tahu. Dia bilang malam nanti. Cuma kamu. Saya bilang yang lain pulang. Karena ada hari-hari pertempuran itu. Antara saudara dan musuh.
Kalau saudara tidak terlatih itu, sejujurnya engkau tidak akan pernah jadi pahlawan sejati. Sejujurnya engkau akan selalu menyalahkan keadaan. Saudara, saya mengerti bahwa Tuhan bilang ada banyak yang harus dihadapi. Saudara, hari ini mungkin hidupmu sedang mengalami yang namanya utang. Saudara harus berdiri dan sungguh-sungguh berurusan dengan itu. Saudara mungkin berkata, Bu, saya soal ketakutan. Berdiri sampai habiskan itu. Sebelum mengalahkan Goliat, engkau tidak bisa jadi raja. Saudara, hamba Tuhan itu Will bilang apa? Yang mengalahkan Goliat, Daud bukan army, betul? Masih ingat? Dia bilang yang mengalahkan Daud, yang mengalahkan Goliat, Daud bukan army. Saudara, Tuhan, dan tadi malam Tuhan ngomong lagi. Di depan akan sangat banyak yang besar. Dan setiap saudara akan terima yang besar. Terima yang besar. Tapi kalau engkau selalu, maaf nih ya, iman ombyoan, perang bareng-bareng, saudara ya. Saudara, kekuatan kalau bareng-bareng, iblis akan tunggu cepat atau lambat engkau sendiri. Dan engkau akan habis. Saul tidak pernah sendiri. Dia selalu ada orang di sampingnya. Dan itu yang membuat dia habis. Saya berdoa sungguh. Saudara tangkap pagi ini. Saya tidak tahu apa. Saudara, setiap orang akan dihadapan. Ehud sengaja usir. Dia cari cara supaya dia hadapi Raja Eglon itu sendiri. Dan pagi hari ini Tuhan bilang, nak, ada pertempuran. Kalau saudara bilang, Bu, masalah saya adalah melo-melo. Hadapi melo-melo. Sampai engkau tidak pernah melo lagi. Saudara, saya menghadapi marah saya. Saya ini pemarah, jujur. Saudara, tapi beda dengan sekarang. Kalau sekarang saya tuh ngomel. Di sini tuh gak marah, saudara. Kalau dulu saudara saya dikit aja ya, di sini tuh langsung naik, set ke kepala. Saudara, dan Tuhan bilang sama saya, selama 6 bulan ini, saya minta kamu tidak marah sedikit pun. Saya bilang, gimana bisa, saya tidak mampu. Seperti yang tadi Pak Rudi bilang, anugerah. Tapi anugerah itu tidak begini ya, minta Tuhan langsung boom. Jadi tiba-tiba teng sabar. Enggak. Anugerah itu nanya, Tuhan, saya tidak mampu. Caranya bagaimana? Saya berapa kali cerita. Tuhan bilang, setiap kali kamu mau marah, nyanyi. Pokoknya begitu kesel, nyanyi sekeras-kerasnya. Saudara, setiap kali saya kesel, saya mulai nyanyi sekeras-kerasnya. Saudara, setelah itu Tuhan bilang begini, nah, kalau nyanyi belum lepas, mandi. Saudara, saya bilang, kadang-kadang sudah nyanyi, ini di dalam masih kesal. Gitu ya. Saudara, Tuhan bilang, mandi, keramas. Saya mandi keramas, balik kebas. Saudara, dan itu saya lakukan 6 bulan. Setelah 6 bulan, itu tiba-tiba saya lagi mau marah ya. Itu kayak dicabut, saudara. Kelak. Saya kerasa sampai akar-akarnya. Itu kayak dicabut. Kelak. Sejak hari itu, saudara, marah itu di luar saya. Bukan di dalam saya. Kalau saudara bisa ngerti ini. Itu benar-benar di luar. Jadi cuma godain, marah dong gitu ya. Saudara, tapi itu di luar, enggak di sini. Kalau dulu saudara enggak bisa. Di sini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya tidak menghadapi saudara Goliat atau Eglon saya.
Saudara, itu Eklon dibilang sangat gendut. Benar. Roh itu sangat gendut dalam hidup saya. Karena saya kasih makan, saya kasih makan, saya kasih makan. Tapi toh saya harus bunuh roh itu. Saya masih ingat waktu Tuhan berkata, di Belanda Tuhan bilang, kamu tidak bisa jadi hambaku kalau kamu tidak berurusan dengan roh ini. Saudara, Tuhan bilang pertama, kamu pergi minta didoakan. Kamu ngaku dosa. Saudara, saya pergi ke hamba Tuhan, saya ngaku dosa. Saya tidak pernah mau, tapi Tuhan bilang itu melatih kerendahan hati. Saya ngaku dosa, saya ditangkingin. Saudara ya, sedikit manifest, tapi saya masih bisa rasa, masih bisa tahan sebenarnya. Saudara, dan selesai itu belum selesai. Roh itu terus ganggu dan ganggu. Tapi saya mulai tanya, Tuhan, apa yang saya mesti buat? Dan Tuhan bilang, setiap kali kamu mulai, roh itu mulai masuk, kamu teriak, kamu berdiri, kamu mandi. Saudara, saya lakukan. Dan itu tidak sehari 2 hari. Sekali lagi, sampai 1 titik, saya ngerasa roh itu dicabut dari hidup saya. Bam. Dan roh itu di luar. Bukan berarti godaan itu berhenti. Tapi sekali lagi roh itu sudah di luar. Tidak pernah lagi di dalam. Dan setiap kali roh itu ada, saya tusuk. Saya berkata, saya tidak butuh kamu. Kamu bukan kenikmatan. Banyak orang masih berpikir itu kenikmatan. Dan selama saudara berpikir pacaran itu kenikmatan, engkau akan jatuh bangun. Selama engkau berpikir kesombongan itu kenikmatan, engkau akan jatuh bangun. Selama engkau berpikir bahwa engkau kenikmatanmu adalah di dalam dosa, dan engkau akan jatuh bangun di situ. Saudara berpikir itu kenikmatan, engkau akan jatuh bangun di situ. Tuhan bilang sampai engkau benci itu dan engkau bunuh itu. Dan saudara, ayatnya berkata Eklon menusuk. Saudara, kemudian dikatakan, kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, ditikamnya ke perut raja. Saudara, demikianlah Ehud, saudara, sampai ke serambi, pintu kamar atas itu ditutup, dikuncinya, setelah itu dia keluar. Saudara, itu pedang gak dicabut, saudara. Itu pedang dibiarin di situ. Saudara, artinya apa? Selama-lamanya ada permusuhan antara saudara dengan kelemahan, dengan roh-roh yang menjatuhkan. Saudara, selamanya saudara ada permusuhan. Saudara berkata no more. Tapi selama saudara berteman, ingat, saya bukan orang yang bersih. Saya bukan orang yang tidak tahu artinya marah. Saya bukan orang yang tidak tahu artinya disakiti. Saya bukan orang yang tidak tahu artinya terikat. Dari umur 3 tahun, saudara, sampai 17 tahun. Tapi sekali lagi hari ini saya berkata, itu bukan kenikmatan. Itu roh. Itu bukan kebutuhan kita. Itu roh. Kalau saudara bisa nangkap, saya tidak tahu apa yang menjadi masalahmu. Tapi sebelum saudara habis, maka saudara tidak bisa benar-benar berdiri. Saudara, kemudian kalau saudara baca, sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Sierra. Saudara, kalau saudara ini berlambat-lambat, musuh akan lolos. Kalau kita berlambat-lambat perang, saudara, maka sesuatu
musuh-musuh kita akan lolos. Saudara, karena itu saya mau berkata Mei, kita akan sungguh-sungguh saudara sapu bersih. Karena April kita masih berjaga buat Jakarta. Tapi kalau saudara berlambat-lambat saudara ya. Di roh saya masih merasa beberapa tuh berlambat-lambat. Saudara masih bilang gini, ya enggak apa-apa lah. Saya jatuh dikit-dikit enggak apa-apa. Saya males enggak apa-apa. Saya utang enggak apa-apa. Saudara saya beku enggak apa-apa. Berlambat-lambat membereskan persoalan dalam hidup. Saudara berlambat-lambat, saudara counter semuanya. Saudara saya suka bilang sama diri saya sendiri, saya bersyukur sih punya suami yang tidak pernah berlambat-lambat mengcounter saya. Saudara, begitu kami menikah, ya, setiap kali saudara saya ngomong dulu tanpa mikir, suami saya bilang ini, kalau ngomong itu mikir dulu, jangan jeplak aja. Saudara, setiap kali saya tidak mau tunduk, dia bilang gini, kalau saya sudah putuskan, tidak ada muka jelek. Tidak ada perbantahan. Kalau saya bilang discuss, kita discuss. Tapi kalau saya bilang putuskan, tidak ada muka jelek, tidak ada perbantahan. Saudara, dia tidak berlambat-lambat. Sehingga saya jadi. Saudara, ada banyak orang, suami, istri berlambat-lambat membereskan hidupnya. Saudara kau berlambat-lambat dengar suara nih. Ya kau melo, kamu tidak disenangi, lu ditolak. Lu enggak itu. Berlambat-lambat. Saudara, musuh akan lolos. Dan dikatakan setelah ia sampai ke sana, ditiupnya sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu. Dan ia sendiri di depan. Saudara, Tuhan itu sedang angkat saudara untuk bawa orang turun. Dan saudara memimpin sebuah kegerakan. Memimpin sebuah lawatan. Memimpin sebuah penyembahan. Memimpin sebuah kemenangan. Memimpin sebuah penjarahan besar. Engkau yang di depan. Engkau yang meniup. Dan engkau yang membuat orang-orang turun dan ikut perang. Amin. Tapi kau harus kalahkan dulu Eklonmu. Saudara, dan kenapa saya tidak pakai Goliat pagi ini? Karena Tuhan bilang, kamu tahu Eklon? Itu cuma raksasa gendut yang gerak pun susah. Dan Tuhan bilang ada raksasa-raksasa gendut yang gerak aja susah di dalam hidupmu. Saudara, kasih makan, kasih makan, kasih makan. Itu roh. Dan Tuhan bilang, nak habisin. Ini waktunya habisi. Itu bisa raksasa hutang. Itu raksasa kemalasan. Itu raksasa perjinahan. Itu raksasa kemiskinan. Itu raksasa iri. Itu raksasa gosip. Itu raksasa, saudara ya, perjinahan apapun. Ada raksasa gendut. Tuhan bilang, sudah waktunya pagi ini kau habisi. Dan kau akan terbang tinggi. Itu bisa raksasa bulet. Kalau saudara kerja, mikir bulet. Saudara bulet itu masa lalu. Kalau saudara mau apapun, saudara mikir sampai akhirnya putaran di situ. Belajar gini, saya tanya Tuhan, saya tanya pemimpin, saya lakuin. Mau mikir, nggak usah mikir macam-macam. Saya tanya Tuhan, saya tanya pemimpin, saya lakuin. Saudara, ada raksasa tidak pernah selesai. Kalau ngerjain apapun, separuh nggak selesai. Saudara bilang, selesaikan. Tuhan bilang begini sama saya. Pada waktu saya di Belanda, saya bilang ini Tuhan nggak usah selesai. Tuhan bilang enggak, selesaikan. Karena roh kegagalan akan mengikuti engkau. Kalau engkau tidak selesaikan apapun. Saudara, ada satu proyek namanya proyek A3. Proyek A3 itu adalah proyek terberat saudara. Saudara, jadi proyek A3 itu seluruh ilmu digabung jadi satu.
Saudara, dan harus menyelesaikan proyek itu. Itulah namanya proyek A3. Saudara, arsitek tingkat 3. Saudara. Saudara, dan saya berharap ketemu dosen yang baik. Karena A3 itu diundi. Tapi saudara, begitu saya ambil, saya ketemu dosen paling killer. Waktu saya ketemu dosen paling killer, saya masuk ke kelasnya. Saudara, hari pertama itu 30 anak. Wah, dibantai habis. Saudara, kami semua harus bawa gambar kami. Terus kemudian gambar kami dicoret-coret, dikatain, digoblokin, ditanya macam-macam. Saudara, dan setiap kali kami tidak bisa dibilang begini, pulang, ya, pergi sana, dilempar saudara ke tong sampah dan sebagainya. Saudara bayangin ya, dari 30 itu pertemuan kedua tinggal 10 orang. Dan saya di situ saya ngomong begini, Tuhan, aku keluarlah. Dia ngomong begini sama saya, sama kita semua. Sudah biasa. Di tempat saya selalu begini. Kalian yang tidak kuat mental, kalian pergi aja. Karena di tempat saya mau bilang terus terang, selalu cuma 1/10 yang lulus. Saudara, hari itu saya pulang bilang ini, Tuhan saya pulang keluar. Saya undian lagi bulan depan. Semester depan. Semester depan saya undian lagi supaya dapat orang lain. Saudara, Tuhan bilang duduk di situ, selesaikan. Kalau tidak, roh kegagalan akan mengejar engkau. Saudara, dan benar dari 10 pergi lagi tinggal bertiga. Dari 3 yang lulus 2, saya nggak lulus. Saudara, jadi setelah 6 bulan saya nggak lulus. Saudara, dan dia ngomong begini sama saya, kamu nyesel pilih tetap tinggal di sini? Saya bilang enggak. Dia bilang, sekarang kamu mau ikut undian atau kamu mau teruskan di kelas ini? Saya bilang, saya teruskan. Saudara, sejujurnya bukan karena dia, saudara. Dia sampai bilang ini, lu jatuh cinta atau apa sama saya, katanya. Gak ada anak yang gila kayak kamu. Saya senyum aja. Karena bukan dia, karena Tuhan. Karena Tuhan bilang kamu berani keluar, nak. Berarti roh kegagalan akan mengejar engkau. Saudara, saya tetap duduk di situ sampai dia bilang. Di tengah daripada yang kedua, semester kedua. Jadi saya sama dia itu 10 bulan lebih, 12 bulan total. Saudara, 10 bulan dia ngomong, dari sekian banyak anak tinggal beberapa lagi. Tapi saat itu masih kurang lebih 20 anak yang baru masuk. Dia ngomong begini, taruhan potong kepala sama saya. Kalau dia gak jadi orang besar. Dia bilang 10 tahun lagi. Mari lihat dia jadi apa. Dia bilang sama semua anak. Dia bodoh. Dia gak cukup hebat gambar. Dia gak punya banyak. Tapi dia punya satu hal yang saya berani potong kepala. 10 tahun lagi. Mari bandingkan kamu-kamu yang pandai dengan dia. Saya berani potong kepala, dia bilang. Kalau 10 tahun lagi, dia gak jadi orang hebat. Saudara, hari itu saya berpikir gini. Kalau saya jadi buruh rumah tangga, potong kepala dia. Karena saya berpikir saya nggak sangat pengen jadi arsitek. Dan 10 tahun kemudian saya tahu, saya pegang Mahanaim. Dan Tuhan ingatkan, dan Tuhan bilang dia benar kan. Dia benar, saya ketemu semua teman saya. Yang selesai, yang lulus. Gak ada yang pegang proyek sebesar saya saat ini. Dan saya cuma mau bilang apa? Itu roh kegagalan, eklon gendut. Saudara harus dihabiskan. Saya tidak tahu dengan saudara. Jangan biarkan apapun jadi raksasa gendut yang terus berkuasa atas hidupmu.
Saudara, kemudian dikatakan, ikutlah aku. Sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Saudara, dan kalau saudara baca dikatakan, semua orang tegap tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Saudara, mereka menewaskan semuanya. Dan saya berdoa, saudara belajar jadi orang yang menuntaskan. Ayat paling akhir. Demikian pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Saudara, saya mau berkata, kita akan buat seluruh Indonesia aman. Saudara, sampai lawatan terbesar, sampai kita diangkat di awan-awan. Amin. Saudara, kita akan habisi semua musuh. Sehingga dikatakan yang gagah perkasa, semua roh apapun tidak akan ada lagi. Dan amanlah seluruh Indonesia sampai masa lawatan terbesar. Bahkan sampai kita diangkat di awan-awan. Amin. Tapi bunuh raksasa gendut. Sari, siap membunuh raksasa gendut dalam hidupmu? Catherine, siap membunuh raksasa gendut dalam hidupmu? Ya, setiap orang, saudara. Ya, banyak. Obed, ada raksasa gendut dalam hidupmu. Ya, saya berdoa setiap raksasa gendut dalam hidup saudara, habiskan itu. Amin.